situ aku belajar. Nantinya buat kalau nerima klien lagi, aku harus ada kesepakatan yang udah disepakati sebelumnya kalau ada yang order desain. Halo sahabat Bistik, selamat datang di episode podcast Sahabat Bistik kali ini bareng aku, Sekar, yang bakal nemenin kamu ngobrol santai tapi tetap berbobot seputar dunia bisnis digital. Nah, untuk topik yang kita bahas kali ini tuh relate banget loh sama kehidupan mahasiswa, yaitu side hustle, mahasiswa bisnis digital, gimana cara meraup cuan dari jasa bisnis digital. Seperti yang kita tahu sekarang, mahasiswa tuh nggak cuma kuliah ya kerjanya, tapi udah mulai dapat penghasilan dari dunia digital dan juga side job yang lainnya. Jadi di sini kita tuh akan mengulik gimana cara mereka membagi waktu, nemuin klien sampai dapat cuan dari skill digital yang mereka pelajari di kampus. Nah, langsung aja kita sambut dua mahasiswa keren dari Prodi Bisnis Digital yang masing-masing punya side hustle yang berbeda. Halo teman-teman, kenalan dulu dong. Halo. Boleh duluan? Oke, kenalan duluan. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Yohana. Aku mahasiswa bisnis digital dari UNTAR Semarang dan kali ini aku sedang berada di semester 5. Halo, kalau aku Laili. Aku mahasiswa bisnis digital UNTAR Semarang dan aku ini semester 5. Salam kenal Kak Yohana dan Kak Laili. Boleh tahu nggak nih kesibukannya apa aja ya selain kuliah? Kalau sekarang kesibukanku yaitu freelance jasa desain grafis dan awalnya itu sih bantuin anak UNES. Oh, bantunya itu berarti semacam kerjasama gitu ya Kak? Atau gimana nih? Iya, kayak kerjasama itu karena temanku di cafe UNES kan butuh partner kerja gitu kan. Nah, aku join lah di situ. Oh, keren-keren. Jadi bisa kerja bareng, ngasilin cuan bareng juga ya Kak. Kalau Kak Yohana sendiri kesibukannya apa nih Kak? Kalau aku selain kuliah, mungkin sekarang lagi jualan kecil-kecilan aja sih. Buka usaha baking gitu, kue kering. Salah satunya cookies. Keren. Nah, teman-teman pasti udah penasaran banget nih. Kira-kira apa aja sih yang bakal kita ulik di sini? Langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. Boleh dong cerita sedikit, kalian ini lagi jalanin side hustle apa ya? Terus gimana awalnya kok bisa kepikiran mulai bisnis digital sambil kuliah? Dulu ya. Jadi kalau aku untuk saat ini aku lagi ngejalanin yang tadi udah aku sampaikan di awal, yaitu usaha kue kering atau cookies dengan nama Cookies by Yohana. Jadi awal mulanya kenapa aku bikin usaha ini itu karena aku itu hobi bakingan gitu, baking sama bunda di rumah. Jadi awalnya emang suka bikin kue kering, ya berbagai macam cookies gitu lah, berbagai macam model. Nah, aku itu emang suka bagi-bagi entah ke saudara atau ke teman terdekat, dan puji Tuhan responnya mereka positif. Mereka nyaranin aku buat coba aja bikin usaha gitu, pasti rame, pasti bakal banyak yang beli gitu. Bagi mereka sih katanya rasanya enak ya, jadi makanya karena dukungan dari teman-teman dan saudara, dari orang-orang terdekatku, sebenarnya awalnya masih bingung gitu, coba nggak ya gitu, tapi dengan dukungannya mereka jadi aku pilih buat buka usaha itu. Awalnya emang cuman ini sih kayak sekitaran rumah gitu awalnya, terus akhirnya coba bikin Instagram, terus diposting di Instagram gitu. Akhirnya sekarang rame gitu. Oh, keren. Berarti itu belajar baking dari awal banget ya Kak? Iya, dari awal banget, dari nol, benar-benar dari awal ngulik sendiri cara bikin cookies sama bunda berdua. Berarti memang sangat berbakat ya teman-teman, karena baking itu kan nggak semua orang bisa langsung berjualan. Kita kan harus coba-coba terus. Betul sekali. Nah, kalau Kak Laili nih, mungkin bisa diceritain Kak. Kalau aku sendiri kan sekarang lagi sibuk di jasa desain grafis ya. Nah itu kayak cocok buat UMKM kecil gitu, kayak bisnis kecil-kecilan.
Terus awalnya kok bisa terjun di situ, kan aku sama temanku ini temenan dari SMK. Nah, kita kenal lah. Dia masuk ke di Cafe UNES dan aku di Untak Semarang bisnis digital. Nah, itu temanku ngajakin aku buat kayak bisnis bareng gitulah, kerja sama. Ya, itu awalnya dari situ, terus kita mulai kerjasama, dan seiring berjalannya waktu ada banyak pelanggan. Dari situ aku mulai kayak kerja sendiri aja lah, nggak sama temanku lagi sampai sekarang. Berarti pertama tuh kerja sama, terus habis itu sekarang udah mulai penghasilan sendiri gitu ya Kak? Iya. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih. Sebagai mahasiswa kan kerjaan kita tuh nggak cuma kuliah, apalagi kalian mesti ikut organisasi kan di kampus. Gimana sih cara kalian bagi waktu antara kuliah, ngerjain tugas, organisasi, sama ngerjain bisnis yang kalian jalanin sekarang? Siapa dulu nih? Kamu dulu aja. Kalau caraku itu ya, sebenarnya susah sih kalau manajemen waktu gitu. Apalagi kita kan sibuk kuliah, organisasi gitu kan. Kalau caraku meminimalkan orderan, kayak kliennya itu cukup dibatasin aja jumlahnya. Nanti kalau udah kita close order gitu. Terus sama caraku kalau ngerjain desain itu di malam hari, supaya kita kan paginya kita kuliah atau organisasi, nanti malamnya kita lembur di desain. Kalau lembur gitu kan waktu istirahatnya jadi kurang juga ya Kak? Apakah menurutmu itu efektif gitu? Kalau malam kerja, pagi kuliah itu kan pasti capek banget gak sih? Kalau itu menurutku sendiri ya kurang efektif, soalnya sering ngantuk di kuliahan. Nah, gara-gara itu aku sekarang kayak ada jadwal kerjanya gitu, jam kerjanya, biar enggak larut malam lah. Kalau jam kerjanya sendiri tuh berapa lama Kak? Atau kapan aja sih? Atau kah weekend atau gimana? Sekarang aku ngebatasin di malam hari itu maksimal 2 jam. Kalau nanti pas weekendnya nanti kita bisa langsung kejar deadline desainnya. Gitu, keren-keren. Tapi masih jadi PR ya Kak buat bagi waktunya ya. Iya. Kalau Kak Yohana sendiri? Kalau aku sebenarnya sama sih kayak Kak Leli ya. Jadi cara aku bagi waktu, apalagi kan aku sibukanku tuh banyak banget sehari-hari, kayak kuliah iya, organisasi iya, belum juga punya side hustle ini, ditambah juga ada kegiatan di gereja. Kalau aku sih emang di awal masih belum bisa ya, awal-awal banget tuh masih kewalahan banget buat bagi waktunya. Cuman semakin kesini aku semakin belajar tentang skala prioritas, mana yang harus aku prioritaskan terlebih dahulu gitu. Nah, dengan begitu aku jadi bisa bagi waktu, kapan waktunya aku buat belajar, ngerjain tugas, organisasi, dan juga ngurusin usahaku ini. Untuk usaha itu aku biasanya buka open PO. Jadi karena memang usahaku kan usaha kecil-kecilan ya, bukan yang terlalu proper gitu sebenarnya. Jadi aku buka itu kalau memang aku benar-benar lagi mampu untuk mengerjakan usahanya itu. Jadi biasanya open PO dulu kapan aku mampunya, nanti baru waktu aku bisa baru aku buat. Oh, jadi kayak misal lagi padat banget itu berarti nggak jual gitu ya? Iya, kalau lagi padat banget aku milih buat nggak buka pre-order dulu gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kalau ngomongin soal modal sama persiapan nih Kak, gimana sih cara kamu mulai dari bisnis ini? Lebih ke pakai skill, relasi, atau emang udah ada persiapan dana dari awal? Mungkin bisa dari Kak Yohana dulu ya. Oke, kalau dari aku ya, dari aku itu sama rata sih antara skill,
relasi ya sama dana dan sama modal. Kalau dari awal tuh sebenarnya aku pakai modal tuh dari bahan-bahan rumah aja awalnya yang ada di rumah gitu. Kebetulan bahan-bahan untuk bikin cookies tuh kebetulan di rumah ada semua. Jadi awalnya pakai itu. Nah nanti waktu udah dijual nanti baru pakai dari pendapatan itu. Untuk skill sih memang dari yang pertama mungkin karena dari akunya sendiri kali ya ada bakat baking gitu. Terus ditambah resep-resep dari bunda. Jadi di semuanya tuh dilatih sama bunda gitu. Untuk relasi ya itu sih mungkin karena temen aku banyak juga ya, jadi gampang gitu buat jualin karena dari awal juga kan aku buka usaha kan dari rumah dari mereka juga gitu sih tentang relasi. Berarti harus balance ya buat semuanya Iya, itu. aku balance dia. Oke. Kalau Kak Laili, Kalau aku awalnya itu skill yang paling penting sih. Soalnya kan dulu aku SMK-nya di SMK Multimedia, SMK Negeri Dua Pati itu. Terus yang pas kuliah ini tiba-tiba ada yang ngajakin desain tuh. Dari situ aku mulai memperdalam skill desainku dan sambil belajar sama teman-teman di cafe juga. Ya itu dari situ kita mulai belajar bareng. Terus lama-kelamaan kita juga upgrade di tools buat desain posternya kayak gitu. berarti memang pure dari skill ya Kak, karena selain baking itu susah, desain itu juga nggak kalah susah ya, harus lihat Iya. layar terus, apalagi Benar. matanya itu. Oke, menarik banget ya dari teman-teman kita ini. Ternyata banyak juga modal besar. Kita bisa memanfaatkan relasi dan skill yang kita punya buat buka ladang cuan yang baru. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Gimana sih cara kamu dapet pelanggan? Ada strategi khususnya nggak buat promosiin dari bisnismu itu? Mungkin dari Kak Laili atau Kak Yohana dulu? Dari aku dulu ya mungkin. Kalau aku sendiri cara promosiinnya itu lewat Instagram. Kalau enggak, kita lebih dominannya ke apa itu namanya kayak komunitas-komunitas di Facebook gitu Kak. Soalnya kalau lewat Facebook kita lebih global lah, lebih menyeluruh penyebaran kayak iklan-iklannya. Berarti lebih efektif pakai Facebook ya daripada Instagram? Iya, lewat komunitas di Facebook gitu. Itu kan dulu Kak Laili ada collab nih sama temen, sekarang kan sendiri. Nah itu untuk promosinya akunnya itu masih akun berdua atau emang promosinya cuma untuk bisnis yang sendiri itu? Kalau promosinya itu kita masih kerjasama, soalnya klien kita itu kebagi gitu loh Kak. Ada yang di aku, ada yang di temanku juga. Kadang temanku juga kalau kelebihan kliennya, dia minta blendernya ke aku. Oh jadi masih kerjasama gitu ya? Iya. Oke, menarik. Kalau dari Kak Yohana? Kalau dari aku, mungkin yang pertama itu di Instagram ya. Jadi aku punya akun Instagram buat usaha cookiesku itu. Tapi kalau kebanyakan sih dari ini sih, dari WhatsApp juga aku bikin story WhatsApp. Orang pada belinya lewat situ, langsung hubungin aku gitu. Dan kebanyakan juga dari mulut ke mulut sih. Jadi dari teman aku nanti ngasih tau ke teman aku kayak gitu. Berarti kayak, oh ini enak nih, kamu beli di sini Iya, aja gitu ya? iya. Oke. Itu sisi positifnya relasi yang baru. Betul. Emang relasi tuh penting banget ya teman-teman. Selain buat promosiin bisnis kita, relasi juga bisa buat ya banyak hal yang lainnya. Berarti penerapan digital marketingnya di sini juga oke ya, nggak pakai medsos gitu ya. Iya. Benar. Pertanyaan selanjutnya, buat sampai di titik ini tuh pasti nggak mudah buat kalian. Banyak momen-momen yang gagal, jatuh bangunnya itu gimana? Mungkin bisa diceritain Kak, momen gagal atau salah langkah yang bisa dijadiin pelajaran buat kedepannya itu gimana? Mungkin kalau dari aku itu ya, kan awalnya aku nggak paham tuh soal bisnis. Nah,
Di situ aku pernah Kenapa Bu? Pernah lanjut aja ya. Di situ aku ulangi dari di situ aku pernah Oke. nombak ya apa? Oh, nerima. Kok aku ulangi? Nah, di situ aku pernah nerima klien, tapi tanpa kesepakatan gitu loh. Nah, terus aku di situ kan kejebak dari revisian yang membludak lah. Terus kayak pokoknya perjanjiannya itu belum fix lah. Terus di situ aku belajar nantinya buat kalau nerima klien lagi, aku harus ada kesepakatan yang udah disepakati sebelumnya kalau ada yang order desain. Untuk kesepakatannya sendiri itu kayak gimana Kak? Mungkin dari batas revisian, terus nanti mintanya gimana gitu. Oh, jadi untuk klien ini tuh revisiannya nggak ada batasnya gitu, jadi revisi terus gitu ya? Atau... Iya, itu buang-buang waktu sih. Oke, itu bisa jadi pelajaran yang penting banget ya, biar kita nggak kewalahan juga untuk orderan selanjutnya. Iya, betul. Kalau Kak Yohana nih Kak, gimana nih Kak? Kalau aku sendiri ya, karena dulu di awal itu aku belum bisa membagi waktu gitu, belum bisa manajemen waktu, belum bisa mengatur skala prioritas, mana yang harus diduluin, mana yang enggak. Jadi waktu itu tuh aku pede banget nerima semua pesanan gitu, tanpa mikirin aku tuh mampu nggak ya gitu. Jadi waktu aku terima semua, malah jadi apa ya? Bahasa Indonesia kedadapan tuh apa? Keteteran. Jadi keteteran di segala hal gitu, entah tugas kuliah, terus kerjaanku di gereja juga jadi keteteran semua. Terus nggak cuma itu, jadi waktu itu tuh karena terlalu banyak ini akunya panik, padahal tuh alat di rumahku tuh nggak seproper itu gitu buat nerima banyak pesanan. Jadi waktu itu emang sempat banyak masalah sih, kayak contohnya cookiesnya kurang mateng lah, atau malah gosong itu juga ada. Terus kadang kurang ngembang karena ya itu, karena pikir aku terlalu numpuk, terus ditambahin banyak pesanan kayak gitu sih. Berarti harus disesuaikan juga sama kondisi badan ya. Kondisi badan dan kemampuan sih. Oke. Nah, nggak kerasa gitu udah mulai masuk ke pertanyaan terakhir nih buat teman-teman atau mahasiswa yang masih ragu buat menjalankan side job atau side hustle. Apa nih Kak pesan atau tips yang paling realistis dari kamu biar mereka itu berani buat ambil langkah pertama? Pesannya itu jangan takut untuk memulai, karena kalau kita takut ya kita nggak akan memulai hal itu. Benar. Jadi semuanya itu pokoknya harus berani gitu ya. Aku marahi Salvo kok. Jadi kesini tuh kalau masih itu tuh. Nggak apa-apa. Oke. Lanjut aja. Ya kan? Lanjut kan? Oke, kalau Kak Yohana pesannya Kak? Kalau aku sih sama ya, buat kalian yang mau mulai usaha itu jangan takut buat coba, mulai aja dulu, nggak harus nunggu kata siap, karena semua itu nggak akan pernah siap gitu. Jadi dari awal tuh siap nggak siap harus siap gitu, jadi tetap harus dimulai, dicoba, usaha kecil-kecilan dulu. Kayak aku kan juga awalnya dari apa ya istilahnya itu kayak gabut gitu kan, usahanya gabut, dan itu juga karena motivasi dari teman dan saudara gitu. Nanti juga lama-lama bakal jadi gede kalau kamu usahanya bakal jadi besar kalau kalian benar-benar ada niatan dan konsisten buka usaha itu. Gitu sih dari aku. Padahal bisa aja klien pertama tuh dari teman kita sendiri. Iya benar. Oke, betul juga nih teman-teman. Pesan-pesan ini tuh bisa kalian jadikan motivasi. Jangan nunggu kalian jago, jangan menunggu-nunggu. Pokoknya tuh jangan ragu. Kalian harus berani untuk mengambil langkah pertama. Urusan gagal atau gimana kita pikir belakangan. Yang penting kita udah berani coba. Tidak akan ada kesempurnaan kalau sebelumnya kita belum gagal. Betul sekali. Ya. Gimana teman-teman? Keren banget kan insight dari dua mahasiswa keren ini nih. Kita bisa lihat kalau jadi mahasiswa itu bukan cuma berarti nggak produktif atau nggak berpenghasilan ya. Asal punya niat, mau belajar, berani. Dunia digital tuh penuh banget peluang buat kita semua. Semakin maju teknologi, semakin terbuka peluang untuk kita mencari penghasilan dari
skill-skill atau relasi yang kalian punya itu. Terima kasih untuk narasumber kita untuk hari ini. Semoga semakin sukses dan jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Terima kasih juga untuk sahabat Bistik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat berinovasi dan build your digital future. Sampai jumpa lagi. Bye.